Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang efek Doppler relativistik. Sejarahnya pada tahun 1842, seorang astronom dan fisikawan yang bernama Christian Doppler menyampaikan suatu pernyataannya bahwa jika suatu sumber cahaya bergerak mendekati kita, maka frekuensinya menjadi lebih tinggi atau panjang gelombangnya menjadi lebih pendek. Dan sebaliknya, jika suatu sumber cahaya bergerak menjauhi kita, maka frekuensinya akan menjadi lebih rendah atau panjang gelombangnya menjadi lebih panjang. Peristiwa ini disebut dengan efek Doppler. Pada spektrum bintang, pergeseran ini dapat berdasarkan garis absorpsinya. Misal, suatu sumber cahaya yang memancarkan cahaya pada gelombang lambda 0 bergerak relatif terhadap pengamat dengan komponen kecepatan radial VR. Akibat pergerakan sumber cahaya ini, pengamat akan melihat perbedaan panjang gelombang sebesar delta lambda dengan persamaan delta lambda dibagi lambda 0 sama dengan dalam kurung akar 1 plus VR per C dibagi akar 1 min VR per C dikurangi 1. Nah, ini persamaan efek Doppler. Selanjutnya keterangannya, delta lambda adalah lambda dikurangi lambda 0, lambdanya adalah panjang gelombang yang teramati, sedangkan lambda 0 adalah panjang gelombang yang sudah ada di spektrum di laboratorium atau di bumi, atau dinamakan lambda 0 panjang gelombang diam. Kemudian C-nya kecepatan cahaya, VR-nya adalah kecepatan radial bintang. Nah, ini persamaan efek Doppler relativistik. Selanjutnya, saya tulis kembali persamaan yang di depan tadi. Kemudian jika VR jauh lebih kecil dibanding dengan C, jika VR jauh lebih kecil dibanding dengan C, maka VR per C ini akan sama dengan atau mendekati 0. Yang bawah juga gitu, VR per C akan mendekati 0. Sehingga pada persamaan ini akar 1 plus 0 berarti 1 dibagi akar 1 min 0 juga 1. Tetapi nilai satunya pendekatan. Sehingga delta lambda per lambda 0 sama dengan 1 min 1. Tetapi satunya di sini tidak persis sama dengan 1, cuma mendekati 1 saja. Maka akan terjadi delta lambda per lambda 0 sama dengan VR per C. Karena delta lambda per delta 0 mendekati 1, VR per C juga mendekati 1. Maka mendekati 1 sama dengan mendekati 1. Akhirnya bisa ditulis delta lambda per lambda 0 sama dengan VR per C. Nah, ini sudah kita kenal pada pergerakan bintang yang lalu. Keterangannya atau pembahasan lebih lanjut, jika F0 frekuensi cahaya dari bintang, kemudian F-nya adalah frekuensi cahaya yang terukur di bumi atau pengamat, dan VR mendekati kecepatan cahaya. Nah, ini ciri khas dari relativistik adalah kecepatan yang dipakai adalah kecepatan mendekati cahaya. Kalau ini kecepatannya adalah kecepatan yang jauh dari kecepatan cahaya atau kecepatan rendah saja. Maka kalau kita gunakan kecepatan yang jauh atau mendekati kecepatan cahaya, maka rumus itu akan menjadi
F sama dengan akar 1 plus minus VR per C dibagi 1 plus minus VR per C dikalikan F0. Jadi yang mula-mula delta lambda per lambda 0 sama dengan VR per C itu nanti kalau sudah kita gabung dengan persamaan yang kiri ini akan dihasilkan persamaan yang bawah ini. Nah, ini dipakai kalau kecepatan VR-nya mendekati kecepatan cahaya. Kemudian di sini ada plus min, plus minus. Itu dipilih tergantung pada pengamat dan sumber cahayanya menjauh atau mendekat. Seperti yang lalu pada efek Doppler pada bunyi, jika P atau S, P itu sumber, P itu pengamat, S itu sumber bunyi, mendekati maka F-nya lebih besar dari F0, berarti atas dipilih yang positif, bawah pilih yang negatif. Jika P atau S saling menjauhi maka F-nya lebih kecil dari F0, berarti yang atas dipilih min, yang bawah dipilih plus. Jadi prinsipnya begini, kalau antara pengamat dengan bintangnya itu mendekati, berarti kan frekuensi yang diterima pengamat lebih besar. Nah, supaya besar maka yang atas dipilih plus, yang bawah dipilih min. Tapi sebaliknya kalau pengamat dengan bintangnya itu saling menjauh atau jaraknya membesar, maka frekuensi cahaya yang diterima pengamat adalah lebih kecil. Kalau kecil berarti yang atas dipilih min, yang bawah dipilih plus. Prinsipnya seperti itu. Nah, sekarang kita coba contoh soal. 1, contoh yang pertama, garis spektrum suatu elemen yang panjang gelombang normalnya 4841,6 angstrom diamati pada spektrum bintang berada pada lambda 4842,9 angstrom. Jadi ini adalah panjang gelombang yang diamnya atau yang sudah ada pada spektrum di lab atau di bumi. Kemudian ketika kita mengamati bintang, spektrumnya kok berada pada panjang gelombang 4842,9 angstrom. Maka di sini akan terjadi perbedaan panjang gelombang. Yang kemarin di dalam pergeseran spektrum kemarin ada gambar yang garis hitamnya bergeser itu. Pertanyaannya adalah hitung besar kecepatan gerak bintang tersebut dan tentukan bintang tersebut menjauhi atau mendekati pengamat. Terlihat bahwa beda panjang gelombang tidak terlalu besar antara 4841,6 dengan 4842,9 angstrom. Ini dikatakan perbedaannya tidak terlalu besar, maka besar kecepatan gerak bintang dapat dinyatakan belum mendekati kecepatan cahaya. Karena belum mendekati kecepatan cahaya, maka nanti kita gunakan persamaan biasa, bukan persamaan relativistik. Kita coba jawab. Diketahui C-nya 3 kali 10⁻8 meter per sekon. Lambda nolnya ini 4841,6 dibuat meter per sekon menjadi sekian, 4841,6 kali 10⁻13 meter per sekon. Kemudian lambdanya 4842,9 ini kita buat meter per sekon menjadi 4842,9 kali 10⁻13 meter per sekon. Maka dari dua data ini, lambda 0 dan lambda, delta lambdanya tinggal mengurangkan saja. Yang besar dikurangi yang kecil, ketemu 0,0013 kali 10⁻13 meter. Pertanyaannya adalah berapa VR-nya, kecepatan radialnya berapa. Karena VR belum mendekati kecepatan cahaya, maka berlaku delta lambda per lambda 0 sama dengan VR per C. Berarti VR-nya sama dengan delta lambda per lambda 0 dikalikan C, dimasukkan nilainya, maka akan ketemu 78 meter per sekon
Dan karena nilainya positif berarti bintang sedang menjauhi pengamat saat itu. Semoga bisa dipahami. Kemudian contoh yang kedua. Contoh soal yang kedua. Panjang gelombang terpanjang yang dipancarkan oleh hidrogen dalam deret Balmer memiliki panjang gelombang lambda 0 sama dengan 656 nanometer. Jadi ini sebagai panjang gelombang diamnya, yaitu panjang gelombang yang diamati spektrum di lab atau di bumi. Kemudian dalam cahaya dari galaksi jauh, panjang gelombangnya terukur lambda sama dengan 1458 nanometer. Hitung besar kecepatan gerak galaksi dan arahnya mendekat atau menjauh. Nah, ini terlihat bahwa antara lambda dan lambda 0, yaitu panjang gelombang diam dan panjang gelombang bergeraknya cukup jauh berbeda atau jauh berbeda. Maka ini bisa kita duga bahwa gerakan galaksi tersebut, gerakan galaksi tersebut kemungkinan besar sudah mendekati kecepatan cahaya. Namun tidak ada jeleknya kita coba hitung dulu menggunakan persamaan biasa untuk kecepatan yang belum mendekati kecepatan cahaya, yaitu pakai rumus delta lambda dibagi lambda sama dengan V per C. Kita masukkan datanya, tidak usah diubah ke meter, biarkan nanometer saja. Toh nanti juga akan tercoret karena di sini ada pembagian. 1458 dikurangi 656 ini dari data soal per 656 sama dengan V per C. Kemudian ini selisihnya adalah 802 dibagi 656 sama dengan V per C. 802 dibagi 656 ketemunya 1,22 sama dengan V per C, maka V-nya sama dengan 1,22 dikalikan C. Nah, kamu lihat ini. Ada kecepatan benda sebesar 1,22 C. Berarti ini lebih besar dari kecepatan cahaya. Maka itu tidak mungkin terjadi. Karena menurut postulat Einstein, benda di alam ini paling cepat adalah secepat cahaya. Kalau benda itu lebih cepat dari kecepatan cahaya, tidak mungkin terjadi. Dengan demikian, kalau kita gunakan persamaan untuk kecepatan biasa, bukan kecepatan mendekati cahaya, tentu akan salah, karena hasilnya jauh atau lebih dari kecepatan cahaya. Oleh sebab itu, untuk soal ini, kita pakai pendekatan relativistik. Berarti kita harus analisis dengan kecepatan relativistik. Pertama kali kita tulis persamaan biasa yang sudah kita kenal, F sama dengan C per lambda. Berarti kalau F sama dengan C per lambda, F0 juga sama dengan C per lambda 0. Tinggal nambahi F0, lambda 0. Nah, kemudian F-nya seperti pada rumus di atas tadi, sama dengan akar 1 min V per C dibagi 1 plus V per C kali F0. Kemudian ini F0-nya kita letakkan di sebelah kiri, menjadi F per F0 sama dengan akar 1 min V per C dibagi 1 plus V per C. Kemudian F seperti yang di atas itu kita ganti dengan C per lambda. Kemudian F0 kita ganti dengan C per lambda 0 sama dengan akar 1 min V per C dibagi 1 plus V per C. Kalau C-nya dicoret berarti sebelah kiri tinggal lambda 0 dibagi lambda sama dengan akar 1 min V per C dibagi 1 plus V per C. Nah, ini akan ketemu perbandingan antara panjang gelombang diam dengan panjang gelombang bergerak, lambda 0 dengan lambda. Selanjutnya kita misalkan
V per C ini, V per C yang dalam akar itu kita ganti dengan beta. Setelah kita ganti dengan beta, kemudian dibalik lambda 0 per lambda, dibalik dan dikuadratkan. Sehingga lambda 0 per lambda dibalik lambda per lambda 0. Kemudian dikuadratkan, maka untuk yang sebelah kanan akarnya hilang karena dikuadratkan, sehingga tinggal 1 plus B, 1 plus beta. Beta itu mewakili V per C dibagi 1 min beta. 1 min beta, beta di sini juga mewakili V per C. Maka kemudian dimasukkan nilainya, lambdanya 1458, lambda 0-nya 656, dikuadratkan. Di sini 1 plus beta per 1 min beta. Maka nanti kalau kita hitung berikutnya, dilanjutkan perhitungannya, akan ketemu V sama dengan 0,663 kecepatan cahaya. Nah, sekarang bisa terlihat bahwa kalau menggunakan relativistik, kecepatan galaksi itu 0,663 C, maka ini masuk dalam postulat Einstein, masuk akal karena tidak melebihi kecepatan cahaya. Tapi kalau menggunakan gerak biasa yang tidak mendekati cahaya, yang tidak mendekati kecepatan cahaya, hasilnya adalah lebih dari kecepatan cahaya. Ini tidak mungkin terjadi. Nah, di sinilah bedanya antara gerak biasa dengan gerak mendekati kecepatan cahaya. Saya kira itu, semoga dapat dipahami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.